Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Tahukah Anda, anak yang terlalu pendiam dan sering melamun justru bisa jadi sedang menyembunyikan gejala ADHD tipe inatentif? Selamat datang kembali di ruang diskusi psikologi dan pengembangan diri kita. Seringkali, ketika kita mendengar kata ADHD, pikiran kita langsung tertuju pada anak yang berlarian tanpa henti dan tidak bisa duduk diam. Namun ada satu sisi dari spektrum ini yang sangat sunyi, sangat terselubung, dan ironisnya paling sering terabaikan oleh para orang tua. Anak-anak ini tidak memanjat meja. Mereka duduk manis, pandangan mereka kosong, namun di dalam kepala mereka terjadi badai pikiran yang tidak pernah berhenti. Mari kita menggeser fokus kita hari ini. Mari kita bongkar stereotip yang sudah terlalu lama melekat. ADHD tidak selalu berarti hiperaktif secara fisik. Ada subtipe yang dikenal sebagai inattentive ADHD atau ADHD tipe kurang perhatian. Anak-anak dengan kondisi ini ibarat memiliki mesin mobil balap jenis Ferrari di dalam otak mereka, tetapi sayangnya mereka hanya dibekali dengan rem sepeda biasa. Mereka seringkali disalahpahami sebagai anak yang pemalas, kurang motivasi, atau hanya suka hidup di dunianya sendiri. Padahal kenyataannya, mereka sedang berjuang luar biasa keras untuk mengelola jutaan informasi yang masuk ke otak mereka secara bersamaan tanpa memiliki filter atensi yang memadai. Bayangkan pikiran anak Anda sebagai sebuah lemari arsip besar. Bagi kebanyakan orang, ada sistem pengelompokan yang jelas mana informasi penting dan mana yang bisa diabaikan. Namun, bagi anak dengan inattentive ADHD, lemari arsip itu terbuka lebar dan semua kertasnya berterbangan di udara akibat hembusan angin. Setiap suara detak jam, setiap warna di ruangan, dan setiap imajinasi masa depan memiliki tingkat urgensi yang sama di otak mereka. Akibatnya, sistem eksekutif di otak mereka mengalami kelebihan beban. Mereka bukan sengaja mengabaikan instruksi Anda, tetapi rentetan pikiran di kepala mereka jauh lebih bising daripada suara di dunia nyata. Gejala pertama yang paling sering disalahartikan adalah kecenderungan untuk melamun atau zoning out. Orang tua sering mengeluh bahwa anak mereka tidak mendengarkan saat diajak bicara, seolah-olah pikirannya berada di planet lain. Mereka butuh waktu lebih lama untuk memproses instruksi verbal yang panjang. Di saat seperti ini, energi mental mereka sedang terkuras untuk hal lain di dalam pikiran mereka. Jangan buru-buru menghakimi bahwa mereka tidak menghargai Anda. Pahami bahwa memfokuskan kembali perhatian dari dunia internal mereka yang begitu kaya dan penuh warna menuju realitas di depan mata membutuhkan usaha kognitif yang sangat melelahkan bagi mereka. Gejala kedua yang jarang dikaitkan dengan ADHD adalah kesulitan meregulasi emosi. Kita sering berpikir ADHD hanya soal fokus, padahal fungsi eksekutif otak juga bertanggung jawab atas rem emosional. Anak dengan ADHD inatentif mungkin tidak meledak-ledak secara fisik, tetapi mereka mengalami badai emosi internal yang intens. Kekecewaan kecil bisa terasa seperti akhir dari segalanya. Kritik ringan dari guru atau orang tua bisa menghancurkan harga diri mereka berkeping-keping. Mereka sangat rentan terhadap penolakan atau yang dikenal dengan rejection sensitive dysphoria. Inilah mengapa mereka sering menangis tanpa alasan yang jelas atau tiba-tiba menarik diri dari pergaulan. Gejala ketiga adalah masalah disorganisasi kronis dan kelupaan sehari-hari. Anak-anak ini sering kehilangan barang-barang penting mereka, seperti alat tulis, buku tugas, atau bahkan botol minum, berulang kali, meski sudah diingatkan ribuan kali. Ini bukan tentang sikap tidak bertanggung jawab. Ini adalah kegagalan memori kerja atau working memory. Otak mereka tidak menyimpan informasi jangka pendek tersebut dengan baik. Ketika mereka beralih dari satu tugas ke tugas lain, informasi sebelumnya seolah terhapus begitu saja dari memori mereka. Menghukum mereka karena lupa sama sekali tidak akan memperbaiki sirkuit neurologis mereka yang memang berbeda. Disinilah paradoks ADHD menjadi sangat mengecoh. Gejala keempat adalah hyperfokus. Orang tua sering berkata, masa dia punya ADHD? Kalau main Lego atau membaca komik favoritnya, dia bisa fokus berjam-jam tanpa berkedip. Perlu dipahami bahwa ADHD bukanlah ketidakmampuan untuk fokus sama sekali, melainkan ketidakmampuan untuk mengatur di mana dan kapan fokus itu harus diletakkan. Ketika otak mereka menemukan aktivitas yang menghasilkan dopamin tinggi, mereka akan terkunci dalam aktivitas tersebut dan mengabaikan dunia sekitar, termasuk rasa lapar atau panggilan Anda.
Hyperfokus adalah bukti nyata bagaimana sistem penghargaan di otak mereka bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Sebagai orang tua, menghadapi kondisi ini jelas bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ada rasa frustrasi, kelelahan mental, dan tak jarang rasa bersalah yang menghantui di malam hari. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah saya yang salah mendidik? Apakah saya kurang tegas? Mengapa anak saya tidak bisa seperti anak-anak lainnya yang mandiri? Sangat wajar jika Anda merasa kehabisan kesabaran setelah mengulangi instruksi yang sama 10 kali setiap pagi. Namun, ingatlah bahwa perilaku anak Anda bukanlah cerminan dari kegagalan Anda sebagai orang tua. Anak Anda tidak sedang berusaha mempersulit hidup Anda. Mereka hanya sedang mencoba bertahan hidup di dunia yang tidak dirancang untuk cara kerja otak mereka. Salah satu mitos paling merusak yang sering kita dengar adalah melabeli anak-anak ini sebagai anak yang malas atau tidak peduli. Kata malas mengimplikasikan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, anak dengan ADHD tipe inatentif sangat ingin berhasil. Mereka ingin bisa mengerjakan PR tepat waktu, mereka ingin bisa mengingat instruksi Anda, dan mereka ingin membuat Anda bangga. Sayangnya, ada tembok tak kasat mata berupa disfungsi eksekutif yang menghalangi niat baik mereka. Jika kita terus memberikan label malas, kita secara perlahan sedang membunuh rasa percaya diri mereka dari dalam. Namun, di balik semua tantangan tersebut, mari kita lihat keindahan dari pikiran mereka. Pikiran yang sering melamun ini adalah tempat lahirnya inovasi dan kreativitas tanpa batas. Karena otak mereka tidak terikat pada cara berpikir linier dan kaku seperti kebanyakan orang, mereka mampu melihat pola dan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Banyak seniman, ilmuwan, dan pengusaha sukses di dunia yang ternyata memiliki ADHD. Ketika mereka menemukan gairah sejati mereka, kemampuan hyperfokus yang mereka miliki akan mengubah mereka menjadi seorang ahli yang luar biasa. Tugas kita bukan untuk mengubah siapa mereka, tetapi mengarahkan potensi besar tersebut ke jalur yang tepat. Lalu, kapan saat yang tepat bagi orang tua untuk mencari bantuan profesional dan mengunjungi psikolog? Alarm pertama yang harus Anda perhatikan adalah ketika potensi kecerdasan anak Anda sangat kontras dengan pencapaian akademis mereka. Jika Anda tahu anak Anda sebenarnya cerdas, mampu memahami konsep yang kompleks saat diajak berdiskusi, namun selalu mendapat nilai buruk hanya karena ceroboh, tidak selesai mengerjakan ujian karena kehabisan waktu, atau lupa mengumpulkan tugas yang sebenarnya sudah selesai dikerjakan, maka ini adalah tanda yang sangat jelas. Bantuan psikolog diperlukan bukan karena anak Anda kurang pintar, tetapi untuk membantu mereka menemukan strategi belajar yang sesuai dengan kerja otak mereka. Alarm kedua adalah ketika kondisi ini mulai secara signifikan mengganggu kesejahteraan emosional dan kehidupan sosial mereka. Jika Anda melihat anak Anda mulai menarik diri dari pertemanan, sering merasa dirinya bodoh atau tidak berharga, atau jika mereka terus-menerus cemas setiap kali harus pergi ke sekolah, ini adalah lampu merah yang tidak boleh diabaikan. Harga diri anak yang runtuh jauh lebih sulit diperbaiki daripada nilai matematika yang buruk. Psikolog anak dapat melakukan asesmen yang komprehensif, tidak hanya untuk mendiagnosis ADHD, tetapi juga untuk mendeteksi adanya komorbiditas atau kondisi penyerta seperti gangguan kecemasan atau depresi yang seringkali mengintai di balik ADHD. Membawa anak ke psikolog bukanlah tanda kegagalan Anda sebagai orang tua, melainkan wujud cinta dan tanggung jawab tertinggi Anda. Di ruang konsultasi, seorang profesional tidak hanya akan memberikan label diagnosis, tetapi mereka akan memberikan manual book khusus tentang cara kerja pikiran anak Anda. Mereka akan melatih anak Anda keterampilan regulasi diri, strategi mengorganisir barang, dan cara mengenali emosi mereka sendiri. Bagi Anda sebagai orang tua, psikolog akan membekali Anda dengan teknik pengasuhan yang disesuaikan khusus untuk anak ADHD. Karena metode mendisiplinkan anak pada umumnya seringkali justru menjadi bumerang bagi anak dengan ADHD. Setelah mendapatkan panduan profesional, langkah selanjutnya adalah menciptakan lingkungan rumah yang ramah ADHD. Hal ini membutuhkan perubahan cara pandang yang drastis. Alih-alih memberikan instruksi lisan sebanyak 5 langkah sekaligus, mulailah memberikan 1 instruksi pada 1 waktu. Gunakan pengingat visual seperti papan jadwal dengan gambar dan warna yang menarik di kamar mereka. Pecah tugas besar yang menakutkan menjadi tugas-tugas kecil yang mudah dicapai. Dan yang paling penting, perbanyaklah memuji usaha mereka, sekecil apapun itu, bukan hanya memuji hasil akhirnya.
anak dengan ADHD mengalami defisit dopamin, dan apresiasi tulus dari Anda adalah suntikan motivasi yang sangat mereka butuhkan. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa anak dengan inattentive ADHD bukanlah anak yang rusak dan tidak perlu diperbaiki. Mereka hanya memiliki sistem operasi yang berbeda dari mayoritas orang di dunia ini. Tugas kita adalah membantu mereka memahami sistem operasi tersebut agar mereka bisa menavigasi kehidupan dengan potensi maksimal. Jangan biarkan potensi emas mereka terkubur di bawah label pemalas atau si pelamun. Kenali gejalanya, berikan empati yang tak terbatas, dan jangan ragu untuk melangkah mencari bantuan psikolog profesional demi masa depan mereka yang cemerlang. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Teruslah belajar dan jadilah sistem pendukung terbaik bagi anak Anda. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.